Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Dan saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita oleh PGI adalah bahwa Dia mendahului kamu ke Galilea. Dan saya secara khusus tidak akan membahas ayat ini, tapi sebentar saya akan menyinggung hal itu. Dan dalam waktu yang singkat saya mau berbicara soal sikap yang benar terhadap Injil. Nah, saudara-saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal 15 itu Paulus berbicara soal kebangkitan Kristus dan dia menyinggung tentang Injil. Di 1 Korintus 15 ayat 1 dikatakan, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu." Berarti Paulus sedang bicara tentang Injil. Injil itu adalah kabar baik. Dan saudara-saudara, kabar baik itu yaitu kabar baik tentang apa yang Allah lakukan bagi dunia ini, yaitu tindakan penyelamatan. Injil itu mencakup tindakan Allah mulai dari Natal, lalu Jumat Agung, lalu Paskah, sampai kenaikan Kristus ke sorga, dan klimaksnya Allah pada waktu Dia datang kali yang kedua. Tapi saudara-saudara, pada waktu Paulus bicara soal Injil di dalam 1 Korintus 15, dia menyebutkan 3 di antaranya yang menurut dia adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalam ayat 3 dan 4 1 Korintus pasal 15, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia telah dikuburkan dan bahwa Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga." Berarti Paulus bicara soal Injil. Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, dan Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka saudara-saudara, merayakan Paskah sebenarnya tidak terlepas dari yang namanya Injil. Merayakan Paskah harus disertai dengan sikap yang benar terhadap Injil. Karena itu saudara-saudara, malam hari ini saya ingin bicara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, seharusnya kita berespon bagaimana terhadap berita Injil yang di dalamnya adalah berita tentang kebangkitan Kristus. Malam ini saya akan bicarakan 4 sikap yang benar terhadap Injil. Yang pertama saudara-saudara adalah kita harus menerima Injil itu. Kita harus menerima Injil itu. Di dalam ayat yang pertama, pasal 15 1 Korintus, Paulus berkata, "Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan padamu, yang kamu terima." Berarti Injil itu harus diterima. Termasuk di dalamnya, kalau berita tentang kebangkitan itu masuk ke dalam Injil, maka artinya kita harus menerima berita tentang kebangkitan Kristus. Nah, apa artinya menerima? Paulus menjelaskan di ayat yang kedua, dikatakan di sana, "Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegangan padanya, seperti yang kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya." Berarti menerima Injil itu sama dengan menjadi percaya. Kalau saya percaya Injil, maka saya percaya semua kabar baik itu. Saya percaya anak Allah telah datang dari surga dan lahir menjadi seorang manusia. Saya percaya bahwa Yesus Kristus telah naik di atas tiang salib. Saya percaya bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Saya percaya Dia naik ke surga, dan saya percaya Dia akan datang kembali. Itu yang nampak dalam pengakuan iman rasuli kita. Berarti Injil harus diterima. Maka Injil diterima artinya Injil itu dipercaya. Nah, secara khusus tentang kebangkitan, saudara-saudara, rasanya orang tidak sukar untuk menerima ada orang mati, tapi tidak mudah untuk percaya ada orang bangkit. Saya tanya sekarang, hari ini kalau kita ada di sini, tiba-tiba kita dengar ada orang meninggal di sana, apakah heboh? Tidak, karena tiap hari ada orang mati. Tapi kalau tiba-tiba kita dengar berita ada orang sudah mati di sana dan bangkit, maka itu adalah berita heboh. Kenapa berita heboh? Karena mungkin dalam 2000 tahun tidak ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Percaya kematian itu biasa, percaya kematian itu mudah, tapi percaya kebangkitan itu tidak mudah.
Padahal sebenarnya saudara-saudara, kebangkitan itulah sebabnya banyak orang sukar percaya berita kebangkitan. Banyak orang tidak mau percaya berita Injil Kristen bahwa Kristus sudah bangkit. Kenapa? Itu dianggap sebagai sesuatu yang sukar. Saudara-saudara, John Locke, filsuf Inggris, mengatakan bahwa pengetahuan sebenarnya ada 3 macam. Pertama namanya rasional, masuk akal. Yang kedua namanya kontra rasional, itu bertentangan dengan akal. Dan yang ketiga namanya supra rasional, di atas akal. Supra itu artinya di atas, super itu artinya di atas. Ada banyak men, tapi ada men yang lebih hebat, lebih tinggi dari men yang lain. Namanya Superman. Ada banyak mi, tapi ada mi yang di atas mi yang lain, namanya Super Mi. Ada banyak Honda, tapi ada Honda yang lebih dari yang lain, namanya Honda Supra. Jadi super, supra itu di atas. Maka Locke mengatakan bahwa ada yang rasional, ada yang kontra rasional, tapi ada yang di atas rasional, supra rasional. Kalau kamu makan 2 piring dan kenyang, itu rasional. Kalau kamu makan 13 piring tidak kenyang, itu kontra rasional. Tapi kalau kamu tidak makan 40 hari dan belum jadi almarhum, itu artinya supra rasional. Nah, kebangkitan dari antara orang mati itu bukan soal rasional dan soal kontra rasional, tapi supra rasional. Dan karena supra rasional itu masuk dalam urusan rasionalisme, maka kebangkitan dari antara orang mati sesuatu yang rasional. Sekarang Blaise Pascal mengatakan begini, coba pikir-pikir, coba. Sebenarnya antara orang lahir dan orang mati, mana lebih ajaib? Orang lahir, pertama-tama makhluknya tidak ada di dalam rahim ibu. Begitu papa dan mama kawin, entah bagaimana caranya hukum biologi itu bekerja, tiba-tiba muncul sebuah janin di dalam rahim ibu. Jadi dalam kasus kelahiran atau munculnya seorang anak dalam rahim, itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau ada orang mati, orangnya sudah ada, sudah punya jiwa atau roh, sudah punya tubuh. Mati itu artinya pisahnya jiwa, roh dengan tubuh. Nah, kalau mau dibangkitkan, yang dipisah itu tinggal digabung. Dalam kasus kelahiran, dari tidak ada menjadi ada. Dalam kasus kebangkitan, tadi sudah ada, hanya berpisah dan dikumpul kembali. Mana lebih ajaib? Kelahiran seharusnya lebih ajaib, tapi manusia tidak heran. Heboh. Kenapa? Ada orang lahir di Wamena. Tidak. Kenapa? Karena tiap hari ada peristiwa kelahiran. Tapi kebangkitan dari antara orang mati itu jarang terjadi. Di dalam perjanjian lama itu tidak lebih dari 4 kasus orang mati bangkit. Di dalam perjanjian baru memang lebih banyak, tapi tidak banyak-banyak amat. Dan karena langka, maka banyak orang sukar untuk menerima. Tapi saudara-saudara, orang percaya atau manusia harus percaya Kristus bangkit. Kenapa? Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, Paulus berkata, sebab yang sangat penting. Berarti kebangkitan Kristus itu penting. Kenapa penting? Karena di ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalau orang percaya Yesus bangkit, maka dia diselamatkan. Orang tidak percaya Yesus bangkit, tidak mungkin diselamatkan. Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Orang percaya Yesus bangkit, selamat. Tapi orang tidak percaya Yesus bangkit, tidak mungkin diselamatkan. Itulah sebabnya setan tahu ini, dan setan kerja sedemikian rupa supaya orang tidak percaya Yesus bangkit. Saudara kalau nonton iklan di TV udah percaya kan? Sabun super busa, kena noda bagaimanapun juga, sekali kena super busa putih mengkilat. Kebanyakan kita tahu bahwa itu omong kosong juga ya. Tapi pada waktu baju kena noda beli juga ya. Kenapa untuk iklan mudah percaya? Kenapa untuk gosip mudah percaya? Kenapa fitnah itu mudah percaya? Kenapa untuk hoax mudah percaya? Karena setan tidak kerja di sana. Tapi ketika Injil diberitakan dan itu menyelamatkan orang, setan kerja sedemikian rupa supaya orang tidak percaya. Karena kalau sampai percaya, orangnya akan selamat. Maka Injil itu harus diterima. Sangat penting. Tidak terima, kamu tidak selamat. Maka siapapun kita harus percaya Yesus bangkit dari antara orang mati.
Sekalipun ada banyak keberatan, tapi saya kira sepanjang lebih dari 2000 tahun ini, tidak ada satu keberatan yang cukup untuk menggugurkan fakta bahwa Yesus memang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, pertama kita harus terima Injil. Kedua, kita harus setia kepada Injil. Dari mana kita tahu? Ayat 1 dan 2. Perhatikan yang saya garis bawahi saja. Kamu teguh berdiri, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang. 2 kali kata teguh. Teguh berdiri dan teguh berpegang. Itu berarti Injil itu harus dipegang terus, dipegang teguh. Jangan lepaskan Injil itu. Paulus bicara kepada orang-orang yang mula-mula mereka percaya Injil, tapi selanjutnya mereka menjadi ragu-ragu dan melepaskan Injil itu. Makanya Paulus bilang bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang. Saudara-saudara, orang-orang yang melepaskan kepercayaannya pada Injil tidak mungkin diselamatkan. Karena itu, percayalah sungguh-sungguh kepada Injil dan jangan sekali-kali melepaskannya. Ada banyak orang sekarang demi kekayaan, demi pangkat, demi jabatan, demi popularitas, demi laki-laki, demi perempuan, mereka rela melepaskan Kristus dan menggantinya dengan yang lain. Seorang pernah berkata, "Pak, kami doakan mudah-mudahan Bapak dapat hidayah." Saya bilang, tidak usah, karena sejak sekian tahun yang lalu saya sudah dapat hidayah di dalam Kristus, dan saya tidak mungkin menukar Kristus dengan yang lain. Kristus berkata, "Aku berikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya. Tidak seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa." Itu berarti orang percaya dipegang oleh 2 tangan yang luar biasa. Tangan Kristus dan tangan Bapa. Siapakah yang bisa merebut mereka dari 2 tangan yang Maha Kuasa? Tidak ada. Kristus memberikan jaminan keselamatan. Haruskah kutukar kepastian ini dengan kemungkinan? Haruskah kubuang keyakinan ini dengan mudah-mudahan? Haruskah kubuang itu dengan kemungkinan atau kemungkinan besar? Tidak. Kepastian hanya ada dalam Kristus. Jikalau saya lepaskan Kristus, ganti dengan yang lain, itu sama dengan buang emas ganti seng. Tidak ada tokoh di dalam dunia bisa disetarakan dengan Yesus. Ketika saya menulis buku Keunikan Yesus Kristus, siapakah seperti Kristus? Tidak pernah ada orang. Seorang pernah berkata bahwa Yesus Kristus, dia tidak pernah menulis sebuah lagu, tapi ribuan lagu ditulis tentang dia. Dia tidak pernah menulis sebuah buku pun, tapi jutaan buku ditulis tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, tapi setiap hari ini di bawah kolong langit selalu saja ada orang menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Siapakah dia? Siapakah tukang kayu dari Nazaret ini? 2000 tahun telah lewat. Begitu banyak musuh Injil, tapi Kristus tetap berdiri dan dia mengatakan bahwa aku mendirikan gerejaku, alam maut tidak menguasainya. Karena itu saudara, apapun terjadi, penderitaan, kemiskinan, aniaya apapun, kamu tidak boleh melepaskan Kristus. Lepas Kristus sama dengan buang emas di tangan, ganti dengan seng. Itu ruginya, rugi sampai kekekalan. Karena itu, pertama, Injil harus diterima. Kedua, Injil itu harus dipegang teguh. Kita harus setia. Yang ketiga adalah kita harus memberitakan Injil. Dari mana kita lihat? Perhatikan ayat 1 Korintus 15. Kata-kata yang saya garis bawahi, Injil yang aku beritakan. Dan selanjutnya di ayat 3, hal sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Injil yang aku beritakan, Injil yang aku sampaikan. Itu berarti bahwa orang percaya itu harus bersikap mau memberitakan Injil. Kita bisa bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kami beritakan, maka pemberitaan tentang kebangkitan Kristus perlu disampaikan. Saya mengatakan tadi bahwa orang percaya Yesus bangkit selamat, tidak percaya binasa. Di dunia ini ada banyak orang tidak percaya Kristus. Kalau kita percaya Kristus satu-satunya jalan ke surga, maka di luar Kristus semua orang sedang antri ke neraka. Ingat,
Manusia tidak selamat dengan berbuat baik. Manusia tidak selamat dengan membuang dosa. Manusia hanya selamat kalau dia punya juru selamat, yaitu Kristus. Dan Kristus satu-satunya juru selamat. Semua dunia kalau tidak percaya Yesus akan masuk neraka. Dan karena itulah, maka kalau kita tahu dunia sedang berjalan menuju kebinasaan, kalau kamu betul-betul orang percaya, kamu harus mau menyampaikan kepada dunia tentang Injil. Tema kita waktu Yesus bangkit, dia bicara kepada perempuan-perempuan, pergilah, sampaikanlah kepada murid-muridku bahwa aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Maksudnya apa? Kata-kata malaikat itu adalah bahwa sampaikanlah, beritakanlah bahwa Kristus yang mati sudah bangkit. Sampaikanlah, aku mendahului, dia akan mendahului kamu ke Galilea. Itu berarti bahwa begitu Paskah pertama terjadi, kebangkitan Kristus, langsung disusul dengan berita supaya itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Pada waktu Natal kita mendengar sebuah lagu, hai siarkan di gunung, di bukit dan dimanapun juga lahirnya Al-Masih. Tapi Injil bukan hanya soal Natal. Injil juga mencakup Jumat Agung. Injil juga mencakup Minggu Paskah. Dan karena itu berita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus harus diberitakan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan jadi saksi Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka semua orang percaya. Kalau saudara percaya Yesus bangkit, sudah selamat. Tapi setelah saudara selamat, saudara tidak bisa diam-diam lalu melihat banyak orang masuk neraka. Charles Haddon Spurgeon berkata, aku tidak percaya kamu benar-benar menerima atau menikmati madu Injil kalau kamu makan semuanya dan makan semuanya sendiri. Dua orang bersahabat, satu Kristen, satu non-Kristen. Mereka sudah bersahabat selama 20 tahun. Dan satu hari mereka dua bertemu. Lalu teman yang non-Kristen ini berkata, saya tidak sangka setelah 20 tahun bersahabat, ternyata kamu adalah teman yang jahat. Lalu yang satu bilang, kenapa kamu bilang saya jahat? Apa yang saya buat? Kamu orang Kristen. Dan orang Kristen punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan semua yang tidak percaya Yesus akan binasa. Dan selama 20 tahun kita bersahabat, belum pernah satu kali pun kamu cerita tentang Yesus kepadaku. Untung kemarin ada orang ajak saya KKR, dan saya dengar Yesus, terima Yesus. Seandainya saya mati kemarin, mungkin saya sudah masuk neraka. Kamu sahabat yang jahat. Jikalau kita adalah orang percaya, Injil perlu diberitakan. Sama seperti mandat malaikat, sampaikan kepada dunia, sampaikan pada murid-muridnya, Kristus bangkit, kubur kosong, dia mendahului kamu ke Galilea. Karena itulah maka Injil harus diberitakan. Terakhir, yang keempat, Injil itu harus dihidupi. Tahu dari mana? Filipi 1 ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Kalau yang tadi semua saya bicara secara doktrinal atau secara teologis, yang ini praktis. Hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Kamu percaya Injil, kamu memegang teguh Injil, kamu beritakan Injil. Tapi apakah hidupmu itu sepadan dengan Injil atau tidak? Ada banyak orang Kristen percaya Injil, yes. Pegang teguh Injil, yes. Beritakan Injil, yes. Tapi hidup sesuai Injil, tidak. Maka disinilah kekristenan biasa menjadi noda. Ada banyak orang-orang di daerah Kristen justru hidup seperti setan, penuh dengan segala macam kejahatan dan dosa. Padahal mereka percaya bahwa mereka percaya pada Injil. Saudara, beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya banyak polemik atau rencana berdebat dengan seorang mualaf yang namanya Yahya Waloni, terlalu menjengkelkan memang. Ya, saya mau berdebat dengan dia. Tapi kalau dia ngomong terlalu banyak, ada orang Kristen dari satu pulau di NTT, namanya Pulau Alor. Itu pulau terkenal dengan kuasa gelap. Lalu mereka telepon Bapak Pendeta, minta izin. Kalau Bapak Pendeta lepas tangan, kasih saya yang ambil dia, 3 hari mati. Saya bilang, maksudnya bagaimana? Bapak, saya bukan omong sombong Bapak, tapi dari nenek moyang saya, kami pegang kuat ini kuasa. Bapak los, saya sikat dia 3 hari mati. Kenapa? Saya sangat benci orang ini. Kenapa? Dia terlalu menghina-hina agama saya. Nah saudara, dia merasa bahwa agamanya dihina. Dia merasa dia perlu
membela imannya, agamanya, tapi kok dia pakai kuasa gelap? Ini berarti dia begitu kelihatannya, begitu mencintai agamanya, mencintai imannya, tapi hidup tidak sejalan dengan Injil, tidak sepadan dengan Injil. Maka itulah sebabnya kekristenan hilang tajinya justru di daerah-daerah Kristen. Kenapa? Karena kita gagal hidup berpadanan dengan Injil. Berapa banyak di kampung-kampung Kristen pemabuk-pemabuk bertumpuk setiap hari. Ada orang yang rajin sekali kebaktian. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari hafal Alkitab, dan dia menguasai Alkitab. Tapi tiap hari minum mabuk non-stop. Sampai satu hari Sabtu malam Minggu, dia minum mabuk sedemikian rupa sampai tidak tahu jalan pulang, goyang-goyang, dan jatuhlah dia di pintu gereja. Begitu pendeta keluar, pendeta lihat, kok ada orang jatuh di sini? Ini kayaknya orang mabuk. Lalu pendeta bilang, "Hei, pemabuk, kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau mabuk di muka gereja?" Lalu dia lihat pendeta dan dia berkata, "Tidakkah aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Wih, ayat keluar. Pendeta bilang, "Ini rumah bapamu apa? Pergi dari sini. Kamu cari tempat lain. Jangan mabuk di gereja." Lalu dia lihat pendeta dan dia bilang, "Pendeta, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala." Hafal ayat keluar. Pendeta marah, pendeta bilang, "Memangnya engkau Yesus?" Lalu dia bilang, "Engkau sendiri mengatakannya." Ya. Pendeta marah, angkat telepon polisi. Polisi jemput orang ini. Dan polisi datang jemput orang ini. Begitu polisi pegang dia, kasih naik di mobil tahanan. Waktu dia naik di mobil tahanan, sebelum naik dia bilang, "Pendeta, telah tiba saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa." Sampai di kantor polisi, polisi hajar dia sampai bonyok. Pendeta kasihan. Lalu pendeta minta polisi, "Pak polisi, lepaskan dia." Akhirnya polisi melepaskan dia. Dan waktu dia mau terlepas pulang, dia lihat pendeta di sana. Dia bilang, "Pendeta, sudah selesai." Hafal ayat luar biasa, tapi mabuk juga luar biasa. Itulah sebabnya kita tidak bisa menjadi garam dan terang dunia, karena kita percaya Injil, terima Injil, kita pegang teguh Injil, kita beritakan Injil, tapi kita lupa hidup berpadanan dengan Injil. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu hidup baik dan orang melihat perbuatan baikmu, orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Sejarah badminton Indonesia mencatat dengan tinta emas seorang yang namanya Christian Hadinata, seorang pemain badminton nasional. Dan dalam salah satu event internasional, Christian sampai kepada babak final dengan lawan dari luar negeri. Dan mereka mulai bertarung. Dan sudah berapa set, mereka selalu imbang. Lalu sudah pada set penentuan, set terakhir, mereka jus berkali-kali. Dan dalam satu rally yang panjang, siapa yang salah, bahkan lawannya otomatis menang. Lalu terjadi smash dan serang menyerang sedemikian rupa. Tiba-tiba satu titik, pihak lawan smash, bola jatuh pada titik yang terjauh. Dan setelah itu hakim garis mengatakan out. Kalau out itu berarti Christian otomatis menang. Out, maka seluruh ofisial Indonesia langsung berloncat gembira karena Christian keluar sebagai juara. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Christian menghadap kepada wasit dan protes. Dia bilang, bola tadi tidak out, tapi masuk. Terjadi perdebatan, tapi perdebatan yang panjang sampai Christian berhasil membuktikan dan meyakinkan dewan juri bahwa smash lawan itu masuk, biarpun tipis itu masuk. Kalau sampai argumentasi diterima, itu berarti Christian batal jadi juara dan lawannya yang jadi juara. Dan betul, Christian akhirnya meyakinkan dewa juri, bola masuk, lawan keluar sebagai juara, dan Christian kalah. Seluruh ofisial Indonesia bingung, tidak tahu mau bilang apa. Christian meninggalkan arena lapangan, dicegat oleh seorang wartawan. "Christian, mengapa kamu menyatakan bola dari lawan masuk?" "Karena memang masuk." "Tapi kenapa kamu harus mengatakan masuk? Semua tidak ada yang tahu masuk. Bahkan hakim garis sudah mengatakan keluar. Kenapa kamu mengatakan bahwa bolanya masuk?" Lalu Christian lihat wajah dari wartawan dan dia berkata, "Dengar baik-baik. Nama saya Christian. Dan saya orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong." Seandainya semua orang Kristen seperti ini, bukankah nama Tuhan dipermuliakan? Tapi kita pikul nama Kristen, tapi gagal hidup berpadanan dengan
Injil. Hari ini kita juga memperingati ulang tahun Freeport yang ke-56 tahun kalau saya tidak salah. Saudara-saudara adalah orang-orang Kristen yang Tuhan taruh di tempat ini. Seberapa saudara bekerja dan berkegiatan di sini sampai melalui hidupmu, melalui kerjamu orang memuliakan Tuhan. Safety, integritas, komitmen dan respect, apakah ada di dalam diri saudara? Seandainya saudara bekerja dengan prinsip semacam itu, maka bukankah nama Tuhan dimuliakan lewat kerjamu hari-hari? Hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Buka tangan semua, ikut saya. Keluarkan tangan. Sekarang ikut yang saya omong. 1. Ikut semua. 1. Saya percaya pada Injil. 2. Saya mau berpegang teguh pada Injil. 3. Saya mau memberitakan Injil. 4. Saya mau hidup berpadanan dengan Injil. Tutup pelan-pelan. Masuk saku. Ini oleh-oleh hadiah dari Pak Esra. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Mengajar kami percaya Injil. Percaya kebangkitan Kristus. Mengajar kami berpegang teguh kepadanya. Memberitakannya. Dan lebih-lebih hidup berpadanan dengan Injil. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan kami, menegur kelakuan kami, dan memperbaiki hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot, langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang ada tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Mari persiapkan hati dan daftarkan diri Anda segera untuk jadwal perjalanan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Oktober 2023. Silakan mendaftar dan bisa bertanya langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 009854. Pastikan Anda diberkati dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleichem. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat segera. Hubungi Kairos Tour. Sampai ketemu di Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati.